من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita pemeliharaan tetap dalam iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga nikmat ini terpelihara, terjaga hingga akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim pada bagian yang ketujuh, Al-Hathu 'ala du'ai, anjuran untuk berdoa. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berkata, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, khususnya berdoa, menyombongkan diri dari berdoa, padahal doa itu minta. Disuruh minta tidak mau, merasa dirinya cukup. Itulah orang yang sombong. Maka orang tersebut diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya dia akan masuk ke dalam jahannam dengan hina dina, dalam keadaan hina dina. Surah Al-Mu'min ayat 60 atau surat Ghafir ayat 60. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini juga berisi anjuran agar kita berdoa, sekaligus menunjukkan syarat-syarat dikabulkannya. Ujibu da'watad da', kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an,
jika mereka selalu senantiasa meminta, berdoa. Ini menunjukkan perintah agar seseorang terus menerus berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah dia penuhi perintahku. Ini merupakan syarat agar doa kita diterima. Allah katakan hendaklah kalian memenuhi perintahku, kata Allah. Maka kemungkinan doa-doa itu tidak terkabulkan karena mungkin selama ini kita belum memenuhi perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Beriman. Ini merupakan syarat dasar diterimanya doa. Maka seberapa besar keimanan kita, utuhnya iman kita kepada Allah, sebesar itu pula lah kemungkinan doa kita dikabulkannya. Baik dikabulkan di dunia atau dikabulkan kelak di akhir. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 55 dan 56. Ud'uni atasjibu. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Apa kata Allah? Berdoalah kepada Rabb-mu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabbmu, jangan kepada yang lain, jangan meminta kepada selain Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu, jangan meminta kepada danyang, jangan minta kepada bau rekso, jangan minta kepada mbak sangkil atau siapapun selain dari Rabbmu, yaitu Allah. Tadarru'a, dengan merendahkan diri. Ini adab dalam berdoa. Tadarru', merendahkan diri, bukan dengan tata cara yang melampaui batas, tata cara yang tidak diajarkan. Mungkin berdoa dengan suara kencang-kencang, padahal Nabi tidak mencontohkan. Mungkin juga berdoa dengan lagu-lagu atau dengan menggunakan lantunan-lantunan tertentu, sehingga orang fokusnya bukan kepada isi doanya, tapi kepada lagunya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Persis. Ayo. Ayo selawat. Ingat. Selawat. Itu contoh. Selawat Naria. Iya, sebelah.
Ud'u rabbakum tadarru'a. Berdoalah kepada Rabbmu dengan tadarru', merendahkan diri. Bukan dengan tata cara tertentu yang tidak disyariatkan. Apalagi berdoa diiringi dengan musik. Apapun alasannya, apapun alasannya, jangan mencampur antara hak dan batil. Tadarru', rendahkan dirimu kepada Allah. Wa khufyatan, dan juga dengan rasa takut. Di sini khufya disebutkan dengan penuh kelembutan, lembut, ya. Artinya jangan dengan suara kenceng, suara yang keras. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tutup ayat 55 ini dengan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah mengirim utusan, setelah utusan itu menebarkan yang hak, maka jangan kau rusak dengan yang batil. Maka termasuk di antara kerusakan itu adalah apa? Bid'ah dalam berdoa, apalagi syirik di dalam berdoa. Itu berdoa kepada selain Allah. Itu kerusakan di muka bumi. Jangan gagal faham kenapa Allah mengaitkan ayat ini, yaitu jangan berbuat kerusakan dengan doa. Bukan kerusakan alam lingkungan, bukan kerusakan fisik, bukan terjadinya banjir, tanah longsor akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan manusia karena illegal logging mungkin, bukan kerusakan global warming, bukan kerusakan tidak keseimbangan ekosistem, bukan. Kecil. Itu kerusakan kecil, tingkat paling bawah itu. Kerusakan yang paling utama syirik. Terutama syirik di dalam berdoa. Makanya para ulama memasukkan syirkud dakwah. Syirik di dalam berdoa merupakan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wad'uhu khaufa, maka berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak dikabulkan, takut doanya tidak diterima, takut doanya tidak didengar. Wa tama'a, dan juga berharap kepada Allah dengan harapan besar agar doa kita diijabah oleh Allah. Kalau seandainya tidak di dunia ini, harapan besar kita doa-doa itu akan kita jumpai kelak di akhirat. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, qaribun minal muhsinin, dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, hatani ayatan, dua ayat tersebut mustamilatan, berisi atau mengandung keduanya ala adabi nau'id du'a, yakni adab-adab dalam berdoa, yang adabnya itu terdiri dari dua. Dalam hal ini adab di dalam dua jenis doa. Ada dua jenis doa.
doaul ibadah, yaitu doa dalam beribadah. Maksudnya doa yang termasuk kategori ibadah. Wa du'aul mas'alah, yang kedua yaitu doa yang dalam kategori meminta. Ada doa yang termasuk ibadah, ada doa yang termasuk meminta. Fa inna du'a fil Qur'ani yuradu bihi hadza taratan wa hadza tarah. Dan sesungguhnya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu kadang-kadang dia termasuk kategori doa ibadah, tapi kadang juga termasuk doa dalam meminta. Berdoa di dalam beribadah, yakni seruan kepada Allah Jalla wa'ala, yang tidak harus dia meminta kepada Allah tentang sesuatu atau berhajat terhadap sesuatu, tapi dia semata-mata mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala dengan ucapan lisannya, dengan ketundukan anggota tubuhnya. Dia ucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Itu adalah doa di dalam ibadah. Karena seluruh apa yang ada di dalam suratul Fatihah itu adalah doa. Tapi permintaannya hanya bisa kita ketahui tampak dari ayat, mulai dari yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doaul mas'alah, doa yang kategori meminta. Adapun 3 ayat sebelumnya, mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah doa dalam beribadah. Doa yang kategorinya ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua doa, tapi doa dalam kategori ibadah. Bukankah Nabi pernah mengatakan, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sementara di dalam kalimat alhamdulillah kita tidak meminta apa-apa. Kita hanya mengucapkan alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Apa yang kita minta dalam kalimat itu? Tidak ada. Tapi justru Nabi mengatakan itu sebaik-baik doa. Doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Makanya tiap hari di samping kita berzikir, setiap hari itu harus sering berdoa. Minimal mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada apa saja alhamdulillah. Oleh duit, alhamdulillah. Bayaran ulanan, alhamdulillah. Oleh jajan, alhamdulillah. Dikai HP, alhamdulillah. HP hilang, alhamdulillah. Hebat itu, masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Bojo hilang, ayo ngomong alhamdulillah ngono. Ono masalah ketok ani. Ya. Jadi ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Dan keduanya ada di dalam Al-Qur'an.
wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalaziman. Dan di dalam Al-Quran juga kadang doa itu berisi kedua-duanya. Di samping ibadah juga meminta. Keduanya beriringan satu dengan yang lain. Contoh paling sederhana, beriringan antara doa sebagai ibadah dan doa sebagai permintaan, yaitu dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu doaul ibadah atau doaul mas'alah. Doaul ibadah. Adapun wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, itu doaul mas'alah atau doaul ibadah. Doaul mas'alah itu berdoa dalam meminta. Meminta apa tadi? Al-isti'anah, meminta tolong. Fa inna du'a al-mas'alah, dan sesungguhnya doa permintaan itu adalah huwa talaba ma yanfa'ud da'i, yaitu seorang yang berdoa mencari kemanfaatan melalui doanya tersebut. Wa talaba kashfa ma yadurruhu aw dafa'uhu, dan mencari apa? Tersingkapnya apa saja yang membawa kemadharatan atau tercegahnya apa saja yang membahayakan. Itu doa permintaan. Wa man yamliku ad-darra wan naf'a fa innahu huwal ma'budu haqqan. Dan zat yang mampu menghindarkan madarat, mendatangkan manfaat, atau yang memiliki bahaya dan manfaat, fa innahu huwal ma'budu haqqan, maka sesungguhnya dialah yang diibadahi dengan haqq, diibadahi dengan benar. Wal ma'budu la budda ay yakuna malikan lin naf'i wad dhar, dan yang diibadahi itu adalah pasti yang memiliki manfaat dan bahaya. Maka jangan khawatir dengan manusia. Mereka tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki bahaya. Maka hakikatnya yang memiliki manfaat hanya Allah. Yang memiliki bahaya siapa? Allah. Maka ini diancam ojo wedi pateni. Yang memiliki kehidupan dan kematian siapa? Allah. Kon mateni aku nek iso. Patenono, ayo coba. Nek Allah gak menghendaki, gak kira mati. Tapi nek Allah menghendaki mati, aku mati. Nah, itu ucapan orang-orang soleh dari dulu untuk membantah orang-orang yang mengancam kita dibunuh. Ya, jangan sampai kita ini kalah. Secara mental, jangan sampai kita ini kalah. Tunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau diancam dengan kematian, balas. Ya, kontak patenono kon nek iso mateni aku. Nek Allah gak menghendaki, gak akan mati. Tapi nek Allah menghendaki, gak usah mau pateni, aku mati dewi. Karena Allah itu malikan lin naf'i wa dhar, pemilik manfaat dan bahaya. Qala al-musahhih, berkata pentashih, yakni kitab ini, siapa pentashihnya? Ya Syekh bin Wahab Al-Qahtani. Qad dzakartu fi kitabi, telah aku sebutkan di dalam kitab karyaku, yakni syurutud du'ai wa mawani' al-ijabah,
syarat-syarat doa dan perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Anna syurutad du'ai khamsatu syurutin, bahwasanya syarat doa itu ada 5. Yaitu al-ikhlasu, ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Wal mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wathaqatu billahi ma'al yaqin, beriman kepada Allah disertai dengan keyakinan bil ijabah, bahwa doanya pasti dikabulkan. Ini syarat berdoa. Wa hudurul qalbi ma'ar raghbati wal khusyu'i lillah. Yang keempat, hadirnya hati disertai dengan berharap dan khusyuk kepada Allah. Dan yang kelima, wal azmu ma'al jaddi fid du'a, yakni bertekad bulat disertai dengan kesungguhan di dalam berdoa. Ada berapa tadi? 5. Ikhlas yang pertama. Berdoanya harus murni. Mintanya kepada siapa? Allah. Jangan sampai minta kepada selain Allah. Berarti mendua. Di samping minta kepada Allah, minta kepada kuburan. Karena dia sholat di masjid yang ada kuburan keramatnya. Habis sholat, padahal sholat itu minta kepada Allah. Tapi habis sholat, dia minta kepada orang yang mati, yang dianggap keramat, yang dianggap di situ adalah wali. Nah, ini termasuk di antara syarat yang salah kaprah. Berarti tidak murni. Wal mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Jangan sampai berdoa menyelisih tuntunan Nabi. Kemudian beriman kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu dikabulkan. Jangan kita merasa, wah, etoane dongaku gak dikabulno. Soalnya awak dhewe iki kakean apa? Dosa ketokane. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa jadi malah tidak dikabulkan. Karena seseorang itu, karena Allah itu tergantung prasangka siapa? Hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Nah, kalau berprasangka seperti itu, Allah enggak mengabulkan doa. Begitulah nanti yang akan terjadi. Menghadirkan hati dengan harap dan khusyuk kepada Allah. Artinya jangan sampai orang berdoa itu lalai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kon njaluk apa mau? Embu. Pokoke aku apal teko mbahku biyen ngono. Itu berarti orang yang lalai. Lalai dari berdoa, lalai dari memahami doa. Lalai dari berdoa apa? Dia hafal doanya, ngerti isi doanya, tapi males berdoa. Aras-arasan. Ada itu termasuk lalai dari doa. Lalai dari berdoa itu apa lagi? Rajin berdoa tapi gak ngerti apa sing dijaluk. Nah, tambah nemen nih. Ya, jadi itu harus hadir hati disertai harap dan khusyuk kepada Allah. Kemudian azam, tekad yang kuat, tekad yang bulat, disertai dengan kesungguhan.
Dengan kesungguhan. Kalau orang berdoa sungguh-sungguh itu betul-betul apa? Fokus. Duduk ndonga mbek ngelirik berkat nang ngarepe ya. Tahu nggak kaya ngono? Panganane dijejer nang ngarep, mari ngono wae ndonga. Sampean amin ambek ngelirik apa e? Wah, iku sing pojok iku sing paling tak senengi. Sing nang ngarepku tepak gawe enak iki. Donga tapi mikir ngono. Ya. Itu berarti tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa. Wa dzakartu anna mawani ad-du'a'i sittatun. Dan aku sebutkan dalam kitabku tersebut bahwasanya yang mencegah terhalangi doa itu ada 6. Ada 6. Wahia, yaitu atawassu'u fil haram. Meremehkan hal-hal yang haram. Aklan wa syarban wa taghdiyatan, baik dalam hal makanan, minuman, dan apa saja yang dikonsumsi diremehkan. Padahal ini penyebab terhalanginya doa kita. Karena makanan yang haram, minuman yang haram, termasuk libasul haram, pakaian yang haram. Bagaimana pakaian yang haram? Yang dibeli dari duit yang haram. Sarung oleh ngentit, kelambi takwa, duit oleh nyolong. Maka ketika hal itu dipakai sholat, padahal sholat itu doanya tidak diterima, berarti sholatnya pun tidak diterima. Wal isti'jal wa tarkud du'a. Yang kedua, isti'jal, pengen segera doanya dikabulkan. Karena dia pengen segera dikabulkan, ternyata tidak terpenuhi deadline. Akhirnya dia meninggalkan doa. Apa? Motong. Alas, awak dewe donga tahunan pancet ae, gak berubah-berubah. Ya ono yae sik melarat ae, males. Donga gak donga padha ae. Gara-gara istiqjal. Aku bendino donga kepingin budal haji, yo gak budal-budal. Lho wong sing donga mbek sing nabung sing wis nyetor ae lho ngenteni. Dhek kepingin donga saiki tahun ngarep budal. Budal nang endi? Berarti gagal paham. Akhirnya apa? Karena tidak terpenuhi apa yang diinginkan, akhirnya futur. Dia mutung, wis males gak usah ndonga. Itu bisa jadi loh. Bukan hanya doa. Yang bahaya itu apa? Meninggalkan sholat. Nah, sholat itu kan doa. Sholat yauniyae ini pancetai kontraktor bendino. Jadi kontraktor ngontrak sana, ngontrak sini. Donga bentahun oma durung duwe sik ngontrak ae. Nah ini, itu contoh. Wis males gak usah sholat. Tonggo sebelah gak sholat, bolak-balik tuku. Oma opo? Bekupon ta oma idoro. Loh kalau orang kafir kan diistidroji sama Allah. Ya kan? Gak sholat, bisnisnya moncer, kekayaannya bertambah terus. Nih. Apalagi penghalang berikutnya yang ketiga, wartikabul ma'asi wal muharramat.
merajalela dalam perbuatan maksiat dan yang diharamkan oleh Allah. Wancet gak tobat-tobat, jadi terus bermaksiat. Ini penyebab doa tidak dikabulkan. Ya. Senengane hobi nganggonin di tempat-tempat maksiat. Ya. Jungo jaluk dikabulno, tapi nek mulai subuh, nek gak mulai teko kantor, teko bandara. Masa ono kantor bengi-bengi. Ono jenenge kantor tapi duduk kantor. Aku lak muridmu ah. Urusan ngono aku muridmu. Itu sebabnya kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Masih tidak pernah pengen lepas dari komunitasnya. Padahal komunitas ini komunitas maksiat. Hati-hati. Pengen donga dikabulno yo soboy jim terus. Ya. Sing didelok aurat lanang wedok. Lah itu. Makanya kalau pengen doa dikabulkan harus apa? Keluar dari tempat itu. Baik. Waddu'a'u bi'ithmin au qati'ati rahim. Berdoa yang mengandung dosa atau dalam rangka memutus silaturahmi. Ini juga penghalang doa. Maka hati-hati. Berdoa yang mengandung dosa. Mangkel aku bunga lawang itu tubruk sepur. Nah, itu mengandung dosa. Maka seperti itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena mengandung dosa. Ingin orang lain celaka. Au dalam rangka putus silaturahmi. Dungo supaya kepingin gak kepethuk wong sing dibenci. Aku wis blenek delok wong iku. Dongakno aku gak kepethuk maneh. Gak kira dikabulno justru Allah kok metokno bendino. Jarno tik tambah. Itu contoh doa-doa yang tidak dikabulkan. Wal hikmatur rabbaniyah, atau mungkin karena hikmah rabbaniyah. Ada hikmah di balik itu kenapa Allah tidak mengabulkan doanya. Mungkin justru Allah sayang sama dia. Iki nek tak kei opo sing dijaluk wong iki bakal lali. Opo sing dijaluk nek tak kei wong iki bakal beget dut. Wis tak jarno ae. Cek dadi wong tawadhu. Tidak angkuh, tidak sombong. Karena sayang kepada seseorang hamba, Allah justru kadang tidak mengabulkan permintaannya. Supaya orang itu terpelihara. Makanya positive thinking. Kalau kita ini berdoa tidak dikabulkan, justru Allah mungkin sayang sama kita. Karena tahu karakter kita. Mungkin kalau dikabulkan kita akan lalai dan lupa. Fayu'tiyas sa'il aktsara mimma sa'ala. Atau Allah memberikan orang yang berdoa tersebut lebih banyak dari apa yang dia minta. Maka dikabulkan, tidak dikabulkan sementara, tapi nanti yang akan datang dikabulkan, tapi dirapel, dikeiwake. Ini mengajarkan kepada kita sikap positif. Jangan suudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Saya ini kurang apa? Sholat 5 waktu nang masjid. Tahajud tidak telat. Sedekah enggak pernah absen. Tapi kalau saya minta bertahun-tahun sampai hari ini kok gak dikabulkan. Harus positive thinking. Mungkin Allah itu enggak apa? Merapel semua permintaan kita. Diberi lebih dari apa yang kita minta. Atau diberi dengan jenis yang berbeda. Kita minta harta, dan dikasih harta. Dikasih anak,
Ya, dikasih anak. Karena istrinya yang satu sudah nggak pengen punya anak, ya dikasih sumbernya anak yang lain. Hari kasih hari, Pak. Tak bengkok no titik, gak enak nek langsung itu. Enggak dikasih anak, dikasih hari. Alhamdulillah. Ojo langsung gak enak. Baik. Wa dzakartu wahidan wa isrina adaban lid-du'a. Dan aku menyebutkan dalam kitab itu 21 adab di dalam berdoa. Banyak banget. 21. Wahia, yaitu ayyabda'ad da'i wadh-dzakir bihamdillahi ta'ala wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bidzalik. Memulai seorang yang berdoa dan berzikir itu dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi serta menutupnya dengan hal itu. Jadi di depan dan di belakang diawali dengan hamdulillah sama salawat. Itu adabnya. Jangan to the point. Kalau minta sama Allah itu dipuji dulu Allah. Sama kalau antum minta kepada orang dipuji dulu. Jenengan nek njaluk nang bojo dipuji enggak? Halo, puji dhisik, cek panas ya. Nek wis panas kobong ya kan. Nah, makanya baru minta. Pasti diberi. Orang mesti yang gak wayahe kok njaluk. Ya, jadi itu dipuji dulu Allah Jalla wa'ala dan mengucapkan salawat atas Nabi, baru masuk kepada inti permasalahan. Yang kedua, wad-du'a'u firraha wasyiddah. Berdoa di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Jangan hanya di waktu sempit aja, tapi di waktu lapang kita berdoa. Di waktu sempit kita tetap berdoa. Menunjukkan bahwa kita ini apa? Istiqomah. Menunjukkan bahwa kita ini apa? Butuh sama Allah. Dalam keadaan apa? Lapang maupun sempit. Jangan kalau sempit saja kita butuh. Begitu diberikan nikmat, lupa kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Sugih ndonga melarat tetap ndonga. Jangan berubah. Firraha wasyiddah. Makanya dalam sebuah hadis, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenali kamu di waktu sempit. Itu ada hadisnya. Artinya justru kita ini di waktu kita lapang sering-sering mengingat Allah. Begitu di waktu sempit, darurat, kita minta kepada Allah. Nah, iya rek, wong iki nek seneng selalu mendekati saya iki kesusahan. Nah, maka apa? Dibantu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yad'u ala ahlihi au malihi au nafsi au waladihi. Tidak berdoa tentang keburukan terhadap keluarga, harta, jiwa dan anak. Enggak boleh mendoakan yang jelek kepada keluarga. Kepada keluarga apa contohnya? Yaitu kepada istri. Kon gak nurut kon. Oh, kon kok bakal gundul kon kok. Ya kan? Bisa jadi itu jadi sungguhan gimana istrinya gundul kan akhirnya. Ya. Akhirnya kena penyakit, rambutnya rontok. Atau kena penyakit di kemo rontok.
Nah ternyata ucapan suaminya terbukti. Makanya hati-hati. Suami itu posisinya sama seperti orang tua terhadap anak. Karena anak diperintah mencari ridho Allah melalui orang tua. Demikian pula istri diminta mencari keridhaan Allah melalui siapa? Suami. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya zaujuki jannatuki wan naruk. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Makanya jangan sampai mendoakan keluarga, termasuk juga anak. Mendoakan anak demikian pula, jangan sampai terjadi. Sehingga banyak kisah-kisah seorang bapak mendoakan anaknya. Akhirnya betul-betul terbukti. Kon niku lho diajari bolak-balik, gak iso-iso. Pancen gaentos kon iki. Ya. Nun sewu. Ikumu bundel. Ya. Akhirnya terbukti benar anaknya lolo. Ayo jangan gampang kita mengucapkan kata-kata. Karena bisa jadi itu doa yang didengar oleh malaikat. Lantas malaikat juga mengaminkannya. Kalau sudah diaminkan malaikat gimana? Waduh, bahaya itu. Aumalihi atau kepada hartanya. Apa contoh harta? Kendaraan. Contoh itu. Ini kendaraan sial. Ini sial teman akhirnya. Jangan kita mendoakan harta kita jelek. Jiwa kita atau diri kita jelek. Atau anak kita. Kemudian. Wa yakhfadus sawta bainal mukhafati wal jahri. Yaitu melembutkan suara di antara sir dan keras, di antara pelan dan keras. Berarti apa ini? Tengah-tengahnya. Wabtaghi fi ma baina dzalik. Yaitu di antara keduanya. Di dalam surah Al-Isra coba dicek itu ada, kita dianjurkan baca Quran ketika sholat itu jangan keras-keras banget, jangan pelan-pelan banget. Walaupun itu sholat yang dilakukan secara jahr. Surat 17 ayat berapa? 110 atau 111? Qulida'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la taj'ar bi salatika wa la tukhafit baina dhalika sabila wa la tukhafit bi baina dhalika sabila. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Sedang-sedang saja, tengah-tengah ya antara itu. Baik. Wa yatadarru'u ila Allahi fid du'a. Adab berikutnya yaitu merendahkan diri kepada Allah di dalam berdoa. Merendahkan diri, duduk bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau perlu menempelkan jidat kepala kita sebagai anggota tubuh yang paling kita hormati sejajar dengan kaki kita. Berarti dalam kondisi apa ini? Sujud. Makanya doa yang paling dekat kita dengan Allah pada saat sujud. Tapi sujud yang ada tuntunan. Sujud sholat. Sujud tilawah. Sujud apa lagi? Sujud syukur. Dan sujud syahwi. Kalau sujud yang lain, tidak ada tuntunan.
mari sholat, arep mulai, arep berangkat, ngadeg dari tempat duduknya, setelah zikir, tahu-tahu sujud, mari ngono budal. Itu sujud apa itu? Pernah lihat seperti itu? Sering. Kadang itu dirutinkan. Kalau sujud syukur, nikmat apa yang luar biasa, yang baru dia dapati? Karena sujud syukur itu sujud setelah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Lama nggak ketemu dengan kota Surabaya, mungkin dia diasingkan. Ya, begitu nyampe kota Surabaya, alhamdulillah kampung halamannya. Dia kangen rindu dengan karib kerabatnya. Dia sujud ketika turun dari mana pesawat, misalnya begitu. Sesuatu yang luar biasa. Begitu lihat pengumuman, alhamdulillah diterima kuliah di luar negeri. Di mana? Madinah, apa nang Hongkong diterima? Lapo. Diteko, ya kan? Arab belajar nang sono hung ta. Belajar Pak Oh. Nang Liminggo. Korea. Jadi kalau yang luar biasa silakan sujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah kalau bal-balan gimana? Gol. Hah? Ya apa itu? Sujud syukur tak enggak? Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi jangan buat sujud-sujud yang tidak dituntunkan atau mereduksi makna sujud yang dituntunkan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan bermanfaat. Karena kadang sudah biasa. Mosok mancing oleh situ ayo sujud syukur. Enggak perlu ya. Padahal nang pasar tuku iso oleh luwih gede. Itu nikmat biasa kalau seperti itu, enggak perlu sujud syukur. Kalau setiap nikmat harus disujud syukuri, mari mangan sujud, mari ngombe sujud, ya kan? Baik. Kemudian wa yulihu ala rabbi fid du'a, dan senantiasa berdoa terus-menerus, tidak putus-putus. Ilhah namanya, fid du'a, artinya doa secara continue, ajek terus ya, jangan sampai putus. Ini termasuk diantara adab. Berarti itu tuh menunjukkan bahwa apa? Seseorang itu sungguh-sungguh dalam berdoa. Berikutnya, nggak tahu, lupa ini nomornya. Udah, antum sendiri aja. Karena di sini tidak disebutkan urutannya. Wa tawassulu ila Allah Ta'ala bi ismi min asma'ihi aw sifatihi. Min sifatillah. Bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama dan dengan menggunakan nama di antara nama-namanya dan sifat di antara sifat-sifatnya. Nah ini salah satu di antara adab kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau berdoa kita bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Contoh, kita panggil Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Aghisna. Ya. Itu termasuk bertawassul dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Ya Rabb, Rabbi, Rabbana. Jadi silakan, banyak nama-nama Allah yang bisa dipakai. Berikut, au bi amalin salihin qama bihi da'i nafsahu lillahi ta'ala, atau bertawassul dengan amal salih yang dilakukan oleh orang yang berdoa tersebut semata-mata karena Allah. Ingat kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, dia tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena tertutup rapat mulut goa itu dengan batu besar.
Dan kalau tidak ada keajaiban, maka tentu dia akan terkurung selama-lamanya. Tempat itu akan menjadi kuburan orang tersebut. Ternyata Allah menyelamatkan 3 orang tersebut. Kenapa? Karena dia betul-betul berdoa bersungguh-sungguh dan bertawassul melalui perantara amal soleh yang dia lakukan. Masih ingatkan itu di dalam Sahih Muslim. Baik. Au yatlubud du'a lahu min muslimin salihin hayyin hadirin qadir, atau meminta doa dari seorang muslim yang saleh, yang masih hidup, yang hadir di depannya dan dia mampu melakukannya. Ini penting di sini. Ada 3 indikasi di sini. Ya, ini apa? Minta doa kepada muslim yang saleh. 1. Muslim yang saleh. Hayyin, hidup. Artinya tidak boleh muslim yang saleh yang sudah mati, nggak bisa dia dimintai. Yang ketiga, hadir. Apa hadir? Ada di depannya, ada di majelis itu. Artinya bukan di tempat lain. Apalagi jarak apa? Jarak jauh. Wis engko dongaku tak transfer nang awakmu. Ojo dongane ditransfer, ikune aja ditransfer. Kadang juga baca Quran ditransfer dari jarak jauh. Ruqyah, ada enggak ruqyah? Wis yo, rungokno HP-ne yo. Encepno nang dodomu. Aku tak maca Al-Baqarah, engko HP-ne muni, encepno nang gone sing lara. Ada enggak ruqyah seperti itu zaman Nabi? Ya enggak ada HP. Ya artinya walaupun sekarang ada HP dengan teknologi yang ada, tetap cara meruqyah itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik. Yang keempat di sini apa? Qadirin, apa? Mampu. Artinya orang yang kita mintai itu dia berdoa kepada Allah dalam perkara yang dia bisa lakukan. Kalau orangnya tidak mampu, jangan dipaksa. Kalau isi dari doanya, kalau dari perkara yang manusia tidak mampu, mintalah kepada Allah. Tapi orang yang berdoa itu mampu melakukannya. yakni mampu meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia tidak bisa bicara, ya ngapain? Kalau dia tidak bisa mendoakan, ya tentu tidak mampu kategorinya. Wal i'tirafu bidzambi wan ni'mah. Di antara adabnya yaitu mengakui dosa dan nikmat halad doa ketika dalam berdoa tersebut. Jadi orang ini jujur. Orang ini mengatakan bahwa ya Allah Engkau telah beri kami nikmat yang luar biasa. Jadi orangnya apa? Fair. Kalau dapat nikmat yang aku dapat nikmat. Termasuk dosa. Kalau dia berdosa, akui dosa. Nabi Adam aja ngakui dosanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuan sebuah dosa. Kalau dosa, ngaku berdosa. Kalau kita diberi nikmat, ngaku kita diberi nikmat. Kemudian berikut, wa adamu takallufis sajai fid du'a. Tidak boleh memberatkan diri di dalam berdoa dengan membuat sajak atau syair. Akhirnya apa? Kadang bisa kebalik. Ya, wahai Allah, Engkaulah Rabbku dan aku hambamu.
Bisa jadi karena karena mikir untuk buat sajak, bisa keliru kan. Wahai Allah, Engkaulah hambaku, aku Rabbmu. Ya, pernah diucapkan itu oleh seseorang yang kehilangan unta, kemudian menemukan tunggangannya. Tiba-tiba berdiri di sebelahnya karena saking senangnya. Begitulah manusia. Kadang dia lupa dengan ucapannya. Makanya jangan memberatkan diri. Jangan takalluf, membebani diri. Dengan apa? Dengan menyusun kalimat-kalimat syair atau sajak-sajak, terutama di dalam doa. Akhirnya bisa apa? Kepleco. Apa itu? Terpleset dengan kalimat-kalimat yang dia ciptakan sendiri. Maka hati-hati. Wad du'a'u thalathan. Berdoa diulang sebanyak 3 kali. Ini juga termasuk di antara adab. 3 kali diulang ya. Sebagaimana banyak, yakni syariat dianjurkan kita itu mengulang 3 kali. Berwudu, membasuhnya dianjurkan berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Beristinja misalnya dengan batu, berapa batu? 3. Jangan kurang dari 3. Kalau seandainya lebih boleh, tapi ganjil. Karena apa? Innallaha yuhibbul witra. Allah itu cinta, suka kepada yang ganjil. Ganjil di sini bukan sesuatu yang nyeleneh. Ya. Itu loh perbuatannya kok ganjil, bukan. Maksudnya ganjil di sini apa? Itu hitungan ya. Lawan dari tidak genap. Baik. Wastiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini adab dalam berdoa. Jangan sampai kita sudah tahu arah kiblat malah apa? Membelakangi. Hanya karena apa? Kuburannya posisinya di belakang. Sehingga dia mengutamakan menghadap ke kuburan sementara membelakangi arah kiblat. Nah, seandainya bagaimana menghadap ke kuburan? Boleh, tapi sekaligus searah dengan arah kiblat. Nah, itu bagus. Tapi seandainya tidak, tetap yang lebih diutamakan apa? Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa raf'ul aidi fid du'a, mengangkat kedua tangan di dalam doa. Ini merupakan salah satu adab dalam berdoa ya. Dan merupakan booster agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu malu kalau seorang hamba berdoa kemudian diturunkan tangannya dengan hampa. Maka Allah malu, berarti kemungkinan besar Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian wal wudu'u qabla du'ai intasira. Berwudu sebelum berdoa jika hal itu mudah. Jika hal itu mudah, lakukan. Mungkin ada air, mungkin airnya juga tersedia. Kadang ada air tapi kerannya nggak keluar, tiba-tiba buntu. Air ada tapi tidak tersedia. Air ada tapi gak bisa beli. Pas gak duwe duit. Ya jika mudah, kalau enggak ya gak apa-apa. Berikut al-buka'u sirran fid du'ai min khasyatillah. Menangis dengan sembunyi-sembunyi ketika dia berdoa untuk menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, menangisnya harus apa? Sirron. Apa? Sembunyi. Begitu ketahuan temannya,
kon ndonga kok nangis? Oh enggak, sopo aku gak nangis kok. Pilek aku. Iya. Pilek, lah kon mau cari gak pilek. Kelilipen. Ono ae ya. Kene tak sebule gak ono ngene. Iya. Lho gak iki mau keculek sampean. Ya intinya pokoknya rahasiakan. Jangan sampai kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini menangis karena Allah. Menangis karena Allah itu harus sembunyi-sembunyi. Ojo ditutupno wong. Kadang donga bareng, nangis bareng. Iya jeng ya. Awak dhewe kok nangis ya. Awak dhewe tobat ketokane ya. Mari ngono metu pringis ya. Ternyata menangisnya itu hanya karena apa? Hanya karena terbawa oleh situasi dan kondisi. Kenapa? Terjadi resonansi. Bergetarnya hati karena yang lain nangis ikut menangis. Kenapa? Karena ada kesamaan frekuensi sehingga terjadi resonansi. Akhirnya konco sebelah nangis, melok nangis. Padahal sebelah nangis bukan karena Allah, tapi kaisok nyaur hutang, iya kan? Wa idharul iftiqari ilallahi wasyaqwa ilaih, menunjukkan sikap butuhnya kepada Allah, dan asyaqwa ilaih apa? Mengadu kepada Allah. Kalau barangkali minta kepada orang itu apa istilahnya? Melas ya. Asyaqwa, memelas kepada Allah. Jaluk melas ya. Nah, kita harus begitu di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Ayo tadi kayak ipo. Nah, itu memelas. Tapi melas kepada Allah Jalla wa'ala. Wala ya'tadi fid du'a. Berikutnya, tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa. Sudah ini diulang-ulang tadi ya. Kemudian wattaubatu ma'a raddil madzalam, yaitu bertobat disertai dengan menyelesaikan kezaliman kepada sesama manusia. Kalau dosanya, kesalahannya berupa harta benda, maka kembalikan harta benda itu kepadanya. Jadi orang yang berdoa itu dianjurkan bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku telah ngentit barangnya ya Allah. Itu harus disertai dengan apa? Ma'araddil madzalam, mengembalikan barang yang dintit. Ojo ndonga ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku ingin ngentit HP ini koncoku ya Allah. Tapi HP ini saya dikekep nang omah. Maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Di samping dia minta kepada Allah supaya diampuni dosanya, maka HP-nya dikembalikan kepada orang. Cak, sepurane cak ya. Apa? HP-mu tak balekno cak. Loh, kapan kau nyelang? Iya, Pak. Aku jane nyelangi plus arep tak gadekno. Tapi aku eling nek iki dosa, Cak. Nah, dikembalikan. Tapi sepurane Cak yo apa pulsane wis entek misalnya. Ya wis gak apa-apa. Sing penting HP ini balik. Terus HP-mu Pak Cak iku baterainya gak ono, Cak. Ya wis gak apa-apa. Sing penting HP ini balik. Yang penting dapat kerelaan dan keridhaan. Allah mengampuni orangnya, memberi ridho, selesai urusan. Maka Allah tidak akan mengampuni kalau urusan kepada manusianya belum terselesaikan. Harus diselesaikan. Berikut, wa yad'u li walidayhi ma'an nafsi. Berdoa untuk kedua orang tuanya disertai berdoa untuk dirinya sendiri.
Justru sebelum mintakan orang tua, minta untuk diri sendiri. Makanya kalimatnya bagaimana? Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampuni aku. Baru kedua orang tuaku. Rabbighfirli, wahai Allah, ampunilah aku. Wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman. Ya ini. Dan juga orang-orang yang lebih dahulu mendahului aku dalam beriman. Itu contoh. Kalau kita mendoakan orang lain, jangan lupa mendoakan diri sendiri. Termasuk mendoakan orang tua pun, jangan lupa mendoakan diri sendiri. Wa yad'u lil mu'minina wal mu'minati ma'a nafsi. Nah, ini termasuk. Dan mendoakan orang-orang mukmin laki dan perempuan disertai dengan mendoakan diri sendiri. Wa yabda'u, berikutnya, binafsihi idza da'a li ghairi. Memulai berdoa untuk diri sendiri jika dia berdoa untuk orang lain. Yang terakhir, wala yas'alu illallah wahda. Wala yas'alu illallah wahda. Dan tidaklah dia meminta kepada Allah saja. Dan tidaklah dia meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Ini yang terakhir dari adab berdoa. Yang jumlahnya berapa tadi? 21. Ya coba nanti dihitung lagi ya. Genep 21 apa enggak, wallahu a'lam. Wa dzakartu arba'ata wa thalathin minal awqati wal ahwali wal awda'. Dan aku menyebutkan dalam tulisanku yaitu sebanyak 34 yang termasuk waktu yang diijabah, keadaan yang diijabah, kondisi yang diijabah, allati yujabu fiha du'a, yaitu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ada berapa ini? 34. Lebih banyak lagi nih. Tapi ini meliputi apa? Waktu, tempat, dan keadaan. Berarti situasi, kondisi, dan domisili. Disingkat wahia, yaitu Lailatul Qadri yang pertama. Lailatul apa? Qadr. Ini termasuk apa ini kalau ini? Waktu apa tempat atau kondisi? Waktu. Berarti dimanapun kalau pas Lailatul Qadar bagus kan? Iya. Tidak di masjid di Indonesia ataupun di Masjidil Haram. Maka itu adalah waktu yang mustajab. Tapi ingat, waktunya di mana? Harus itikaf di masjid. Baik Masjid Ketintang ataupun Masjid Nabawi. Intinya apa? Di masjid. Bukan kok saat Lailatul Qadar kemudian doanya mustajab, waktu itu cangkruk nang warkop. Maka tidak termasuk di sini. Waduburus salatil maktubat, yaitu di akhir salat 5 waktu. Ini bisa dua kondisi, bisa sesudah salam, bisa sebelum salam. Yaitu di akhir atau di ujung sholat wajib kita. Boleh, kadang lali. Contoh sujud sahwi aja kadang apa? Lali. Berarti kalau lupa kapan sujud sahwinya? Ya setelah salam.
Begitu salam arep sujud sawi lali maneh. Ilinge wis teko omah. Wis kadung nyangking ember, ya kan? Ya apa nek ngono iku? Jadi itu. Wa jawful lailil akhir, yaitu di sepertiga malam terakhir. Berarti ini apa? Waktu, domisili atau kondisi? Waktu. Wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Apa ini? Waktu juga. Antara adzan dan iqamah. Makanya manfaatkan berdoa antara adzan iqamah. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan. Kadang digawe ngobrol ngalor idul. Prei ngobrol kadang nyanyi. Tombo ati iku limo sak wernane. Apa menek naria tambah nemen. Ya, jadi itu. Manfaatkan berdoa, jangan ngobrol. Bagaimana doa itu? Salat qobliyah itu doa enggak? Doa. Kalau sudah salat tahiyatul masjid sudah, qobliyah sudah, ya sudah berdoa. Ya itu nyanyi tadi itu. Jenenge puji-pujian tapi intinya apa nya? Nyanyi. Baik. Wa indan nida'i lis-salawatil maktubah. Dan ketika panggilan salat wajib. Berarti ketika apa ini? Azan. Makanya kita jawab azan itu. Dan setelah itu berdoa. Berikut wa inda iqamatis shalah, ketika iqamah salat mau ditegakkan. Berikut wa inda nuzulil ghaith, yaitu ketika turunnya hujan. Al-ghaith yaitu hujan lebat. Al-ghaitsu itu hujan lebat. Makanya kalau hujan turun donga. Ojo mari ngono udan sing deres, udana sing deres tak kei dodo. Jangan hujan turun baca mantra-mantra, jangan. Iya. Wa inda za'fis sufufi fi sabilillah, dan ketika berhadapan dengan musuh pada saat jihad fi sabilillah, soft telah diatur barisannya, berhadap-hadapan ini, tinggal tunggu apa? Komando, tinggal serbu gitu aja ya. Itu doa diijabah oleh Allah, waktu yang makbul. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Badar. Dan itu berlaku bukan hanya pada zaman Rasul, sampai akhir zaman. Pada hari ketika berhadapan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dalam perang fisabilillah. Berikut wasa'atun minal lail, ada satu saat di malam hari. Saat di malam hari. Kalau tadi ada apa? Sepertiga malam yang ini ada satu malam di malam hari. Mungkin barangkali pada saat itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang tertentu untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala, dikabulkannya doa mereka
Mungkin karena pada saat itu dia dalam kondisi sangat dekat dengan Allah. Berarti ini waktu atau kondisi kalau ini? Kondisi, keadaan orang itu. Sa'ah. Wasa'atun minal yaumil jumu'ah. Ada satu waktu saat yaitu di hari Jumat. Apa ini? Yaitu waktu sesudah asar, sebelum maghrib. Manfaatkan untuk berdoa. Ini waktu yang mustajabah. Wa inda syurbi ma'i zamzam ma'an niyatis salihah. Ketika meminum air zam-zam yang disertai dengan niat yang baik. Ini termasuk dikabulkannya doa. Ada doa minum zam-zam itu yang standar. Tapi ada yang apa namanya? Kita bisa pesanan itu apa istilahnya? Custom. Ya. Sesuai dengan ya request. Memang doa itu sendiri request ya. Artinya sesuai keinginan kita. Custom berarti sesuai keinginan. Ada doa yang standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an. Kalau rizqan thayyiban setelah subuh. Kalau khusus zam-zam wa rizqan wasi'an yang luas. Ya. Baru kemudian yang ketiga wa syifaan min kulli da'in. Dan penyembuh, penawar dari segala macam penyakit. Nah, itu yang standar. Adapun yang custom bebas. Terserah kita. Ketika minum kita niat bismillah, kemudian dalam hati atau dia ucapkan ya Allah, paringono iku maneh. Tetapi nek sing durung duwe bojo penting, Pak. Iya. Nah, ini cek sering dongo itu kono zam-zam. Sampai kelempokan. Nek kepingin ngombe terus ya bedino ngombe, ayo Bu. Udah. Ya kan? Insyaallah masih ada waktu di hari-hari yang lain yang akan datang. Insyaallah. Ya. Baik. Kemudian wafis sahari. As-sahar, waktu sahar yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang mustajab. Waktu sahur yang ideal kapan? Khamsina ayat qabla al-adzan, 50 ayat dibaca sebelum adzan subuh. Ya sekitar 15 menit. Itu waktu sahur, itu waktu yang mustajab. Makanya di waktu sahur itu kita dianjurkan banyak-banyak apa? Istighfar ya. Pada waktu ya. Wal mustaghfirina fil ashar ya. Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Kemudian wa indal istiqadhi lailan wad du'a bil ma'thur. Ketika bangun di waktu malam kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Ada kan setelah bangun tidur itu ucapannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Itu salah satu kalimat yang dibaca ketika bangun tidur dengan doa maksur dari Nabi. Kemudian wa inda du'ai bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yaitu ketika berdoa setelah dia mengucapkan kalimat
yang diucapkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah. Wa indad du'ai fil musibah, dan berdoa ketika ditimpa musibah. Saat dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu setelah dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kemudian berdoa. Kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh kepaten bojo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru mengucapkan doa, Allahumma ajirni mim musibati wa khlifli khairan minha. Wahai Allah, berilah aku musibah berilah aku pahala. Kok musibah? Berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini doa maksur dari Nabi. Pernah diajarkan kepada siapa? Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya, yaitu siapa? Abu Salamah. Ummu Salamah ya bojoe Abu Salamah. Ketika diajarkan ini, dia masih ragu. Kok minta diberi yang lebih baik? Menurut saya nggak ada orang yang lebih baik dari suami saya. Wes tawocon. Sing penting nurut Nabi. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Dia dapat yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dirangkai setelah baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wa indad du'ai ba'dal wafatil mayyit bil ma'thur. Berdoa setelah wafatnya seseorang dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya doa itu, ya. Wa indad du'ai fi istiftahis salati. Berdoa ketika setelah membaca istiftah. Ketika dalam salat, di antara istiftah itu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Loh, yang ini wajah tuh itu doa istiftah. Yang lain jangan dicampur. Dan yang paling panjang itu wajah tuh. Cuman kadang-kadang dipotong di tengah jalan. Ya. Baik. Wa inda du'ai fi istiftahis shalah, dan berdoa ketika setelah membaca istiftah dalam salat yang berbunyi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis ini pernah disampaikan dalam sebuah riwayat. Ucapan ini direbut oleh malaikat. Malaikat berebut untuk membawanya naik ke atas langit. Berikut, wa inda qiraatil fatihati fis salati wastihdari ma yaqulu fiha, yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah kemudian dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada permintaan kecuali 3 ayat terakhir dalam surat apa? Al-Fatihah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa inda raf'ir ra'si minar ruku'i wad du'a'i bil ma'thur. Ketika mengangkat kepala setelah ruku', kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi.
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lanjutkan boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau boleh yang tadi, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga boleh dibaca setelah i'tidal. Wa inda ta'mini fis salati idza wafaqa qawluhu qawlul malaika, yaitu ketika mengaminkan surah Al-Fatihah saat dia sholat, jika aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka Allah akan menerima doanya. Ya, doanya ya dalam surah Al-Fatihah itu. Syaratnya apa? Yaitu aminnya bareng dengan siapa? Malaikat. Makanya ojo sampai amin disi nek gak disi ngantri ti. Baik. Wa inda qauli Rabbana walakal hamdu fi raf'i minar ruku'. Ini tadi. Ketika dia mengucapkan Rabbana walakal hamd saat setelah dia ruku. Berikut wa ba'da sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir, yaitu ketika salat saat selesai dia mengucapkan tasyahud apa? Akhir. Wa inda qauluki qabla salam, wa inda qauluka qabla salam, dan setelah dia berdoa sebelum salam, itu waktu yang mustajab, yaitu ucapan Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini diucapkan inda qaulika qabla salam, diucapkan sebelum salam. Kemudian wa inda qaulik, yakni ketika setelah kau mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ini biasanya dibaca saat sholat apa? Tahajud. Demikian pula wa inda qaulika Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ini termasuk di antara ucapan yang diijabah oleh Allah. Maaf. Kemudian wa inda du'ail muslim uqibal wudu' bil ma'thur, berdoa setelah wudu dengan doa yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tirmizi 55. Wa inda du'ail haji yauma arafata fi arafah, ketika melaksanakan haji pada hari Arafah dan berada di Arafah, itu harus berkumpul. 9 Dzulhijjah dan Arafah harus berkumpul. Kalau Arafah saja tanpa ada 9 Dzulhijjah, tidak berlaku doa mustajab. Hukumnya sama dengan tempat-tempat lain. Tapi kalau dia di Arafah pas pada waktu wukuf, yaitu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Itu saat dan tempat yang mustajab. Lah kalau 9 Dzulhijjah tapi di Surabaya, mustajab atau tidak? Tidak mustajab. Karena harus berkumpul antara apa?
domisili dan waktu. Ruang dan waktunya harus berkumpul. Waddu'a'u ba'da zawali syamsi qabla dhuhri. Berdoa setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Maaf, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Ya kira-kira ya sebelum zuhur, 15 menit sebelum masuk waktu, 10 menit ya, berdoa. Tapi sholat dilarang, kecuali sholat-sholat yang tidak ada halangan. Sholat duha nggak boleh, udah habis. Nah, sholat tahiyatul masjid boleh. Wa fi syahri Ramadan. Berikut yaitu di bulan Ramadan. Berikut wa inda ijtima'il muslimin fi majlis zikir, yaitu ketika berkumpulnya kaum muslimin di majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis di zikir. Karena majlis zikir pasti majlis ilmu. Tapi majlis ilmu pasti majlis zikir. Tapi majlis zikir belum tentu majlis ilmu. Kenapa? Bisa jadi zikir dewe-dewe. Mari sholat zikir dewe-dewe. Itu zikir. Tapi bukan majelis ilmu. Tapi kalau majelis ilmu, ini majelis zikir. Majelis berkat. Wa inda siyahid diki. Wa inda siyahid dik. Ketika ayam jantan berkokok. Makanya duwe jago itu yo ketokane manfaat. Untuk apa? Mengetahui kalau di tempat itu ada malaikat. Karena apa? Ayam jantan itu berkokok karena melihat apa? Malaikat. Karena ayam itu luar biasa, diberikan pandangan mata yang bisa menembus, yakni makhluk cahaya. Makhluk cahaya siapa? Malaikat. Itu hanya ayam jantan, Pak. Luar biasa. Babon nggak bisa, ayam jantan. Ya pokoknya yang berkokok. Yang berkokok. Karena ada ayam-ayam yang lain, Pak. Nah itu, nggak akan bisa lihat malaikat. Justru yang dilihat itu setan, ya. Ibu itu pahami itu. Apa ngomong guyu itu? Ayam kampung. Baik. Kemudian berikut Waddu'a'u halati iqbalil qalbi 'ala Allah, yaitu doa ketika keadaan hati kita ini dekat dengan Allah. Wah, ini keadaan ini. Dimanapun kita berada, kalau kita sedang hati ini dekat dengan Allah, ingat selalu kepada Allah, itu bisa jadi merupakan saat mustajabnya doa. Terakhir, waddu'a'u fi asyri dzilhijjah. Berdoa yaitu di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini termasuk doa yang diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Berikut, wa dzakartu amkana tujabu fiha da'awat. Aku sebutkan dalam kitab itu tempat-tempat yang dikabulkannya doa. Wahiyya sittah. Dan hal ini ada 6 tempat. Wahiyya diantaranya ad-du'a'u ala Safa wal Marwa.
lil haji awil mu'tamir, doa ketika berada di Safa dan Marwah, ketika melaksanakan haji dan umrah. Kedua, wad du'a'u dakhilul Ka'bah, yakni berdoa ketika berada di dalam Ka'bah. Tahu Pak? Pernah? Belum. Ini tamu kehormatan Pak. Jadi presiden dulu. Nah, jadi pembesar dulu ya kan. Kalau enggak ulama, umaro. Wa min du'ai awsala dakhilil hajari fahuwa minal bait, dan berdoa, wa min du'ai awsala dakhilil hijir, berdoa yakni ketika berada di hijir Ismail, fahuwa minal bait, yaitu hal ini tidak ada kecuali di Baitullah, yaitu Ka'bah. Tapi ini yang lebih pas sebetulnya Hajar ya. Di situ apa di situ? Hijir ya. Kalau Hajar itu Hajar Aswad, itu kan dekat dengan pintu Ka'bah ya. Baik, wa inda du'ai inda ramyal jamrah, ramyal jumrah as-sughra wal wusta, ayyamut tasyrik lil hajj, yaitu doa ketika melempar jumrah, baik yang sughra ataupun wusta, yakni pada hari tasyrik ketika melaksanakan haji. Berikut wa du'a'u indal masy'aril haram yauman nahri lil hajj, berdoa ketika berada di Mas'aril Haram, yaitu ketika hari nahar tanggal berapa? 10 Dzul Hijjah, dalam rangka melaksanakan haji. Nah, kalau enggak haji ngapain? Belakrak rono. Kadang-kadang kan umroh kepengin ro Mas'aril Haram, sudah sampai di situ dongo. Yang sama aja. Nggak ada bedanya dengan tempat lain, kecuali pada waktu pelaksanaan haji. Wa du'a'u fi Arafah yauma Arafah lil hajj, doa ketika di Arafah, di hari Arafah pada waktu melaksanakan haji. Berikut, wa dzakartu da'awatil mustajabat wahidatun wa 20 da'wah. Aku sebutkan doa-doa yang mustajab, yakni kurang lebih ada berapa ini? 21 doa. Ini jenis doanya. Jenis doa apa yang mustajab itu? Hiya da'watul muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Wong ado, ya Allah, aku duwe kanca suwe gak kepethuk, 10 tahun merantau nang Kalimantan. Ya Allah, muga-muga bisnisnya lancar. Soalnya biyen merantau utang duitku. Tapi orangnya tahu nggak didoakan? Nggak tahu, mustajab. Tapi kan arep-arep nyaur. Tapi ojo ditanjutno ya. Muga-muga nek bisnis lancar, sukses, cendang. Nah, itu. Berarti ada tendensi. Kalau tidak ada tendensi, nggak ada tujuan-tujuan lain. Wah, itu berarti murni. Makanya berdoa yang bagus itu ketika orangnya enggak tahu. Kadang kan sering kan, rek dungano aku yo. Oh iya, apa? Dungano aku selamat. Iya, tak dungano selamat awakmu. Orangnya ada enggak? Ya kan?
Mestinya apa? Ketika dia nggak ada, rek dongakno aku, iya engko tak dongakno, minggat to saiki. Nah, kon minggat tak dongakno, nah itu kan gitu. Tanpa sepengetahuan dia. Artinya apa? Berarti ketika dia berdoa tidak ada pesan sponsor. Betul-betul dia ikhlas tanpa sepengetahuan dia dan tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali apa? Ikhlas karena Allah, semata-mata sebagai saudara sesama muslim. Yang kedua, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Ini mustajab. Ketiga, da'watul walid liwaladihi, yaitu doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Makanya kalau dalam perjalanan sering-sering doa. Ojo delongo Pak. Ya. Delongo iku iso takjub delok kanan kiri. Sampai teko nggon takjub tok nek gak delongo mbek merem. Nah, itu. Wa da'watus shaim, dan doanya orang yang berpuasa. Berikut wa da'watus shaimi hina yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maksudnya detik-detik menjelang apa? Berbuka. Kalau tadi secara umum pokoknya berpuasa. Kalau ini menjelang berbuka, itu tambah kenceng lagi sinyalnya tambah kenceng lagi ya. Wa da'watul imamil adil, doa pemimpin yang adil. Makanya imam yang adil itu penting. Ternyata doanya mustajab. Ya Allah, dadekno meneh aku nek pilihan. Nah itu. Siji maneh nek iku ya. Pinter lu ya Allah. Mestinya berdoa untuk siapa yang lebih utama? Untuk rakyatnya. Karena doa imam yang adil itu sangat mustajab. Ya Allah, sejahterakan rakyatku ya Allah. Wah, itu bisa sejahtera itu ya. Lunasi utangnya ya Allah. Iya, wahai Allah, jadikan mereka hamba-hambamu yang soleh dan solihah. Wah, kalau rakyatnya soleh dan solihah, luar biasa nggak? Luar biasa. Bisa jadi malah bukan 3 kali, Pak. Iya, bisa seumur hidup itu. Artinya sistem pemerintahnya berubah. Bukan presidensil. Jadi apa? Monarki alias kerajaan. Seumur hidup bisa jadi. Iya. Wa da'watul waladis salihi liwalidi, doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Kebalikannya tadi. Wa da'watul mustaiqidha minan naum idza da'a bil ma'thur, berdoa ketika setelah bangun dari tidur dengan doa yang diajarkan Rasul. Wa da'watul muttar, itu doa ketika dalam keadaan apa? Bahaya ini ya. Dalam kondisi genting. Wa da'watu membata tahiran ala zikrillahi idza istaiqadha, yaitu doa orang ketika dia tidur dalam kondisi berwudu dan dia segera mengingat Allah ketika bangun. Doa orang yang tidurnya suci dari hadas kecil, kemudian dia bangun mengingat Allah. Wa da'watu min du'a'i bi da'wati Zinnun, berdoa dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Zunnun itu Nabi Yunus.
Wa da'watu min man usiba bimusibatin idza da'a bil ma'thur, yaitu doa yang diucapkan ketika seseorang itu mendapatkan musibah dan dia berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi. Wa da'watu min da'a bil ismil a'zam, yaitu doa yang diikuti dengan menyebut ismul a'zam, nama-nama yang agung. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu ismul a'zam. Wa da'watul waladil albari biwalidayhi, doanya anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa da'watul hajj, doanya orang yang haji. Wa da'watul mu'tamir, dan doanya orang yang berumrah. Wa da'watul ghazi fi sabilillah, doanya orang yang berperang di jalan Allah. Wa da'watul dzakir lillahi katsira, dan doanya orang yang banyak mengingat Allah. Wa da'watu man ahabbuhullahu wa radiya anhu, dan terakhir doanya orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Kurang dikit saya habiskan. Doa yang penting yang diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu ada sebanyak 9. Apa permintaan yang penting dalam hidup ini? Su'alullahal hidayah, su'alullahil hidayah, yaitu meminta hidayah, petunjuk dari Allah. Ini doa yang penting. Nomor 1 ya, dari 9. Wa su'alullahi maghfiratadz dzunubi, meminta kepada Allah ampunan dari dosa. Wa su'alullahil jannata wal isti'adzati bihi minan nar, permintaan kepada Allah dimasukkan surga dan dilindungi dari neraka. Wa su'alullahil af wal afiyah fid dunya wal akhirah, permintaan kepada Allah untuk dimaafkan dan juga diberi kesehatan dunia dan akhirat. Wa su'alullahi ats-tsabata ala dini, permintaan kepada Allah untuk tetap teguh di dalam agama. Wa su'alullahi husnal akibati fil umuri kulliha, permintaan kepada Allah agar diberi oleh Allah kebaikan di akhir segala urusannya. Pokoknya urusannya semuanya happy ending ya, semuanya yakni berakhir dengan baik. Wa su'alullahi salahaddin wad dunya wal akhirah, yaitu permintaan kepada Allah untuk diperbaiki atau mendapatkan kebaikan dalam agama di dunia dan juga di akhirat. Wa su'alullahi dawaman ni'mati wal isti'adati bihi minaz zawaliha, yakni permintaan kepada Allah agar nikmat senantiasa ada atau terus menerus dan berlindung dari hilangnya nikmat tersebut. Terutama nikmat apa yang paling penting? Nikmat iman. Wal isti'adzatu billahi min jahdil bala, dan juga termasuk berlindung kepada Allah dari diberikan apa? Musibah. Wa darakas syaqa, penderitaan. Wa su'ul qada, yakni keadaan yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan seranganmu musuh-musuh Allah. Ini ada yaitu 9 perkara yang penting untuk dimintakan. Wa qad dzakartul adillata ala hadhil masail kulluha ma'a takhrijiha, dan aku telah
menyebutkan dalil-dalil semua itu, yakni apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Hendaklah waman arada ruju' ilayya falyarji ilaiha hunak. Maka jika seandainya kalian ingin merujuk kepada dalil-dalilnya, silakan rujuk kepada kitab itu. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang masuk kepada materi inti, yaitu fadlul dzikri, keutamaan di zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tidak ada pertanyaan ya, karena sudah jam 11 ya. Insyaallah kita ketemu yang akan datang, karena zuhur kurang sedikit lagi. Monggo. Pak Harto kemana? Oh iya. Jadi bulan.